Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendalaman Materi Akhlak di SMP yang beranggotakan saya sendiri Reni Sukmawati dengan nomor NIM 201200168 dan rekan saya yang pertama Siti Azizah Maharani dengan nomor NIM 201200186 dan yang kedua rekan saya Fania Kusuma Wardani dengan nomor NIM 201200198. Yang pertama, akhlak. Kejujuran merupakan pondasi bagi akhlak sekaligus pangkal dari semua akhlak. Karenanya terlihat seorang yang jujur selalu dengan keutamaan dan akhlak yang luhur. Ia selalu terus terang dan tidak hipokris, qanaah, penuh kasih sayang, selalu berbuat baik, sabar, menjaga keharmonisan diri, rendah hati, transparan, adil, dan tidak melakukan penipuan, tidak berkhianat, serta tidak melakukan tipu daya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itu yang sebenarnya. Makna kejujuran yang terkandung dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 42, bahwa kita dalam menjalani kehidupan itu harus menghindari dan menjauhi serta meninggalkan perkara-perkara kebenaran dan tunjukkan kepada semua orang bahwa kebenaran itu kebaikan yang tak akan pernah padam. Hikmah dari perilaku jujur adalah: yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kejujuran memiliki beragam bentuk, di antaranya yang pertama, jujur dalam berbicara, yaitu jika seorang muslim berbicara, dia hanya berbicara dengan kebenaran dan kejujuran. Jika memberitahukan, dia hanya memberikan peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi. Yang kedua, benar dalam bertekad, yaitu jika seorang muslim bertekad untuk mengerjakan sesuatu yang pantas untuk dikerjakan, maka dia tidak akan ragu mengerjakannya. Jadi, sifat jujur adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang dalam aspek kehidupan, baik itu dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercaya, sedangkan amanat adalah pesan, perintah, wejangan. Kata amanah berasal dari bahasa Arab dan berkaitan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Jika kita memahami amanah, sudah tentu kita menyadari amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti perasaan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hal-hal yang Allah SWT seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik pada sesama, dan yang lainnya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari perilaku amanah, yaitu yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau interaksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan ataupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Pengertian istiqomah. Istiqomah merupakan salah satu sifat terpuji, banyak hikmah dan manfaat yang akan diperoleh bagi mereka yang selalu beristiqomah kepadanya atau kepada Allah.
Ayat-ayat yang menjelaskan tentang istiqomah terdapat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hatinya. Berdasarkan isi kandungan surat Al-Ahqaf ayat 13 menyatakan bahwa istiqomah dapat melekat dalam diri seorang muslim apabila telah benar-benar beriman dan seluruh hidupnya dirujukkan kepada keimanan semata-mata. Dari kesimpulan di atas dapat ditarik garis bahwa istiqomah merupakan implementasi dari keimanan kepada Allah yang melahirkan penyerahan diri secara total kepadanya. Dengan demikian apapun yang dihadapinya tidak akan merubah prinsip-prinsip hidupnya. Ruang lingkup istiqomah. Ruang lingkup istiqomah ada 3. Yang pertama adalah istiqomah hati, yang artinya bagaimana seseorang mampu menjaga niat yang sudah tertanam sejak awal pada diri mereka, dan ketika mereka mengalami suatu goncangan dalam proses beristiqomah, maka orang tersebut akan kuat dalam berpegang teguh pada hati mereka. Yang kedua adalah istiqomah lisan. Istiqomah lisan adalah memelihara lisan dan tutur kata yang baik dan jujur. Antara hati dengan lisan itu adalah connect. Apa yang ada di hati dan apa yang di lisan itu sama. Jadinya enggak bohong-bohong gitu lah. Yang ketiga adalah istiqomah perbuatan. Istiqomah perbuatan adalah dengan melakukan sesuatu kebaikan yang mengembangkan diri secara istiqomah. Contohnya ketika kita menargetkan bahwa 1 bulan ini, atau kita menargetkan harus sholat tepat waktu. Pengertian empati. Empati merupakan keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Empati adalah bukan sekedar bersimpati kepada orang lain, tetapi sudah diranah pada tahapan seakan-akan kita sendiri yang mengalaminya. Sikap empati ini akan timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maksudnya di sini adalah kayak ketika kita melihat seseorang pemulung ataupun seorang peminta-minta, dan kita mempunyai rasa empati dan akhirnya kita membantu si pemulung atau si peminta-minta tersebut. Itu adalah contoh dari empati. Untuk yang kedua adalah mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang lain yang merasakan. Selanjutnya, materi tentang menghormati orang tua. Dalam agama kita, Islam sangat menganjurkan dan mewajibkan kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik bapak ataupun ibu. Berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk dalam sikap dan perbuatan terpuji. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang seorang mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang yang lebih tua. Orang tua adalah orang yang harus kita hormati dan hargai dalam hidup ini, karena peran dan jasa orang tua bagi kita itu sangat besar dan disertai dengan pengorbanan yang luar biasa untuk mendidik dan membesarkan kita. Allah SWT telah memerintahkan dan menekankan manusia untuk memperlakukan kedua ibu dan bapaknya dengan hormat dan mulia. Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian berbakti.
Salah satunya menurut pendapat Al-Atsari tahun 2007, makna berbakti adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14, surat Al-Isra ayat 23-24, surat Al-Baqarah ayat 83, dan dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari. Surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dalam surat Luqman ayat 14 ini membahas mengenai beberapa hal. Di antaranya, 1. Perintah berbakti kepada orang tua. 2. Taat pada orang tua harus berdasarkan pada perintah Allah SWT. 3. Perintah banyak memberikan perhatian kepada ibu. 4. Perjuangan seorang ibu. 5. Perintah bersyukur. 6. Pada akhirnya, manusia itu akan kembali ke sisi Allah SWT. Dalam surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23-24 berisi tentang kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua, berada satu tingkat di bawah perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Para musafir sepakat bahwa kata adalah bentuk ucapan durhaka kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini, Allah SWT memberikan peringatan kepada Bani Israel agar beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada orang tua serta sesama muslim. Dalam ayat ini juga menegaskan anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal dunia sebelum mereka berusia balik, membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan, bertutur kata dengan perkataan yang baik, melaksanakan sholat tepat waktu, dan membayar zakat. Intinya, dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini menerangkan tentang anjuran untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yatim atau anak yang kehilangan ayahnya. Kemudian dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, Abu Hurairah berkata, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi orang itu bertanya,
Kemudian siapa? Rasulullah menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas, Rasulullah mengambil kata ibu sebanyak 3 kali, yang berarti kita wajib menghormati ibu yang telah melahirkan kita, dan panggilan yang keempat adalah bapak, yang wajib kita hormati juga sebagai pemimpin keluarga. Dengan berbakti kepada orang tua, maka akan bernilai ibadah apabila kita sebagai seorang anak melakukannya dengan sungguh-sungguh dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta doa dan ridho dari kedua orang tua pada setiap kita ingin melakukan sesuatu atau keinginan. Jika kedua orang tua kita meridhoi, maka restu orang tua merupakan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbakti kepada orang tua, doa, usaha, dan keinginannya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk berbakti kepada orang tua. Menghormati orang tua hukumnya wajib, dan durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara: jika orang tua masih hidup, 1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. 2. Membantu pekerjaannya. 3. Mengikuti nasihat apabila nasihat itu baik. 4. Membahagiakan keduanya. Ketika orang tua sudah meninggal, 1. Jika keduanya muslim, kita dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melaksanakan wasiatnya. 3. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan kedua orang tua. 4. Menjaga nama baik mereka. Selanjutnya, hikmah dari kita menghormati orang tua adalah: 1. Menghormati orang tua merupakan amalan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho orang tua. 3. Murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah murkanya orang tua pada anak. 4. Pahala yang akan diterima ketika kita berbakti kepada orang tua adalah kelancaran rezeki, dipanjangkan umurnya, dan dipermudah segala urusan atau keinginan. 5. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, menghormati guru. Guru adalah orang tua kedua bagi kita, karena rumah kedua kita adalah sekolah, dan di sekolah yang paling dekat dengan kita adalah guru. Jadi, orang tua kedua kita adalah guru. Guru adalah orang terdekat kita selain bapak dan ibu yang ada di rumah. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Di dalam Islam sendiri, menghormati guru sangat ditekankan, karena guru termasuk orang yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di samping kita harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai seorang guru, membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita akan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut itu dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Pada ayat ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu, bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah
karena salah satu dari tugas orang berilmu adalah menyampaikan serta menularkan ilmunya kepada orang lain. Maka dari itu, Islam memandang tugas atau profesi seorang guru itu sangatlah mulia. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Umar bin Khattab mengatakan, yang artinya, tawadhulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Nah, hadis riwayat tersebut dapat dikatakan bahwa kita sebagai seorang murid wajib untuk bertawadhu dan menghormati guru karena mereka telah berjasa dalam mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk berbakti kepada guru agar ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat dan hidup kita menjadi lebih berkah. Maka wajib hukumnya selalu hormat dan patuh kepada guru kita. Perilaku menghormati guru dapat diwujudkan dengan cara 1. Menjaga adab ketika bertemu dengan guru. Adab kepada guru adalah salah satu hal penting untuk meraih keberkahan ilmu yang diperoleh. 2. Meminta izin apabila hendak melakukan sesuatu. Misalkan, ketika kita tidak ada dalam pembelajaran sekolah karena sakit, maka dapat memberikan surat izin kepada guru dan lain sebagainya. 3. Mendoakan guru. Hal ini karena seperti penjelasan sebelumnya, guru telah berjasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. 4. Mengucap salam apabila bertemu. Dalam hal ini, mengucapkan salam kepada guru ketika bertemu merupakan salah satu cara kita menghormati dan berbakti kepada guru. 5. Memperhatikan apabila guru sedang berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini sudah sangat umum bagi kita bahwa apabila ada orang yang berbicara, hendaknya sikap kita adalah menghargai dan memperhatikan dengan seksama. Yang keenam, rendah hati, sopan, dan menghargai guru. Sikap seperti ini harus tertanam pada diri kita masing-masing, agar selalu memperoleh keberkahan ilmu yang diperoleh dari guru. 7. Melaksanakan nasihat guru dan melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik dan ikhlas. Dan yang terakhir, hikmah menghormati guru. Dengan menghormati guru, kita mendapatkan berbagai macam keuntungan. Yang pertama, ilmu yang diperoleh menjadi berkah dalam kehidupan kita. 2. Akan lebih mudah menerima pembelajaran yang disampaikan. 3. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. 4. Akan selalu didoakan oleh guru. 5. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.